Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kalian, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Rizka Akmalia. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Yunus alaihissalam, dan yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, mari sama-sama kita menonton video tentang kisah Nabi Yunus. Anak-anakku, perhatikan dengan baik agar kalian mengerti dan paham tentang kisah Nabi Yunus ini. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihissalam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus.
atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Setelah kalian menonton video tadi, kalian bisa mengetahui bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Yang pertama yaitu kegelapan di dalam perut ikan paus, dan yang kedua yaitu kegelapan di lautan, yang ketiga yaitu kegelapan malam. Nah, anak-anakku, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang pertama adalah kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa di dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua yaitu kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang harus kita selesaikan. Dan yang ketiga yaitu ketika kita berbuat salah, maka kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, silahkan kalian jawab pertanyaan yang bisa kalian lihat di layar handphone kalian. Lalu kalian kirimkan jawabannya ke WhatsApp Bu Rizka Akmalia. Oke anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anakku semuanya, semoga pembelajaran hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat puasanya anak-anak.